lingkaran. Apa itu yang dimaksud dengan lingkaran? Berikut adalah contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang bentuk lingkaran. Seperti jam dinding, uang koin, kaset CD, DVD, tutup botol, kancing, baju, piring, gelang cermin, cincin meja, wajan, lakban, hula hoop, tutup panci, pizza, kipas angin, ban sepeda, donat, yoyo, dan kacamata yang berbentuk bundar ya. Bedakan dengan bentuk bola rugby ini dan bentuk cermin yang berbentuk lonjong ini ya, atau oval. Ini dua buah benda ini bukanlah merupakan bentuk lingkaran ya. Jadi lingkaran itu harus seperti ini bentuknya, enggak sempurna ya. Jadi apa yang itu dimaksud dengan lingkaran? Misalkan sebuah lingkaran dengan titik pusatnya titik O gitu misalnya, titik tengahnya. Maka kita beri titik A dan sisi-sisinya, titik B dan titik C pada lingkarannya, pada tepi lingkarannya. Kemudian kita hubungkan dengan garis OA, garis OB dan garis OC ini. Maka jarak antara OA, OB, OC ini adalah sama panjang ya, atau di SD dikenal dengan nama jari-jari ya. Jadi suatu lingkaran dari mana ujung manapun tetap sama panjang. Maka dari berdasarkan jari-jari tadi, maka lingkaran adalah datar yang terbentuk dari titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu ya. Jadi titik itu berasal dari titik sisi lingkaran sampai ke tengah lingkaran, yaitu pusat lingkaran. Jadi titik tertentu itu disebut namanya adalah titik pusat lingkaran. Kemudian kita masuk ke materi unsur lingkaran, bagian-bagian lingkaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah titik pusat. Seperti sebelumnya sudah kita singgung, titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah lingkaran ya. Jadi kata kuncinya adalah titik dan di tengah, pasti tengah-tengah lingkaran. Seperti ini. Titik O ini merupakan titik pusat lingkaran ya, di tengahnya. Jadi jika misalkan suatu persegi panjang, kita memberi namanya berdasarkan titik sudutnya, yaitu A, B, C, D. Maka persegi panjang ini kita namakan adalah persegi panjang A, B, C, D. Sedangkan untuk memberi nama lingkaran berdasarkan titik pusatnya. Jadi nama lingkaran ini namanya adalah lingkaran dengan pusat O. Jadi beda-beda ya, bisa saja pusatnya di A atau C atau D ya. Titik pusatnya ditulis dengan huruf kapital. Guys, jadi di antara gambar-gambar berikut lingkaran berikut ini, yang manakah yang merupakan titik pusat lingkaran? Yang kedua adalah jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis dari titik pusat ke tepi atau sisi lingkaran. Jadi kata kuncinya adalah titik pusat dan tepi, ya, tepi lingkaran atau sisi lingkaran. Jadi misalnya kita ambil lingkaran dengan titik pusat O ini, maka ini dinamakan jari-jari adalah garis OA ini, kemudian garis OB, garis OC. Nampak jelas bahwa garis OA, OB, OC adalah garis dari pusat O ke pinggir sisi lingkaran ya, yaitu titik A, B, dan C. Apakah panjang garis OA sama dengan panjang garis OB maupun sama dengan panjang garis OC? Apakah garis OD merupakan jari-jari juga? Saya akan melakukan tes berikut ini untuk memahami pengertian dari jari-jari. Yang manakah di antara gambar-gambar berikut nih yang sisinya yang merupakan garisnya yang merupakan jari-jari? Yang ketiga ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua buah titik pada sisi lingkaran dan melewati pusat lingkaran. Jadi kata kuncinya adalah dua buah titik, sisi dan pusat lingkaran.
ambil gambar ini, maka yang dinamakan diameter adalah garis AB. Garis AB dari ujung ke ujung, tapi dia wajib melewati titik pusat lingkaran. AB adalah merupakan diameter lingkaran dengan pusat O ini. Apakah garis AC ini merupakan diameter? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Silakan melakukan tes berikut untuk memahami pengertian dari diameter. Yang manakah garis-garis berikut yang merupakan diameter lingkaran? Garis mana sajakah itu? Yang keempat yang akan kita bahas adalah busur lingkaran. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua buah titik pada sisi lingkaran. Ingat, kata kuncinya adalah garis lengkung dan dua buah titik. Ambil lingkaran ini lagi. Jadi yang dinamakan busur adalah garis lengkung AB itu ya, garis lengkung AB. Kemudian kita ambil lagi garis lengkung AC, juga merupakan busur ya, garis lengkung yang bukan garis lurus. Kemudian garis lengkung BC ini juga busur ya. Kemudian garis lengkung besar ini juga garis lengkung AC. Ya, kalau AC dari yang kecil kita ambil namanya itu garis lengkung kecil AC, garis busur AC kecil. Sedangkan yang besar ini namanya kebalikannya adalah garis atau busur besar AC ya. Kalau yang kecil ini dari AC ini namanya adalah busur kecil, sedangkan yang belakangnya adalah busur besar AC ya. Begitu juga dengan ini BC ya, ini namanya busur besar BC, sedangkan busur kecil BC adalah ini ya, BC. Lakukan tes lagi untuk memahami yang manakah pengertian dari busur. Bukan garis lengkung berikut ini yang manakah garis lengkung yang merupakan busur lingkaran. Sebutkan sebanyak-banyak yang kalian bisa sebutkan. Yang berikutnya adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua buah titik pada sisi lingkaran, tetapi tidak pernah pusat. Busur dan tali busur ini saling berhubungan. Kalau busur merupakan garis lengkungnya, sedangkan tali busur merupakan garis lurusnya. Yang berikut, jadi yang merupakan tali busur adalah garis lurus AC itu ya, garis lurusnya. Sedangkan garis lengkung AC itu tadi merupakan busur. Ini merupakan busurnya. Sedangkan garis lurusnya ini adalah tali busur ya. Itu juga dengan garis BC ini, garis lurusnya juga merupakan tali busur. Ingat, garis lurus. Kalau garis lengkungnya dinamakan busur. Silakan lakukan tes berikut ini untuk memahami pengertian dari tali busur. Garis manakah, garis lurus manakah yang merupakan tali busur pada ketiga lingkaran berikut ini? Kita sebutkan sebanyak yang bisa ditemukan. Yang berikutnya yang keenam adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kata kuncinya adalah daerah ya, jadi merupakan suatu bangun datar ya, memiliki luas dan dibatasi oleh busur dan tali busurnya itu sendiri. Ingat pengertian busur dan tali busur tadi. Contoh, jadi yang dinamakan busur adalah bagian atau daerah yang dibatasi garis lengkung AC dan garis lurus AC ya. Yang merah merupakan garis lengkung AC, yang biru itu merupakan garis lurus AC. Jadi dipisahkan, maka di dinamakan tembereng ada daerah itu. Di daerah itu bangun datar ungu itu dinamakan tembereng. Jadi tembereng memiliki luas ya. Jadi bukan ingat di sini bukan sebuah titik, juga bukan sebuah garis. Jadi tembereng adalah bukan luas daerah. Oke, temukanlah yang manakah yang dinamakan tembereng pada lingkaran-lingkaran berikut. Silakan di akhir
bagian yang merupakan tembereng. Yang berikut adalah juring. Hampir sama dengan tembereng, juring juga merupakan daerah. Jadi juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur. Ya, bedanya adalah pembatasnya. Ya, sama-sama tembereng, dia sama-sama merupakan sebuah luas daerah seperti tembereng. Oke, kita temukan yang manakah yang dinamakan juring. Di yang nama juring adalah daerah yang dibatasi garis lengkung. Nah, contohnya adalah garis lengkung BC ini, BC dan jari-jari OB ya, jari-jari OB dan jari-jari OC. Jadi jari-jari OB yang biru itu jari-jari, hijau merupakan busur, dua buah jari-jari dan busur ya. Oke, dipisahkan. Inilah daerah yang merupakan juring lingkaran. Jadi seperti potongan pizza. Bedakan dengan tembereng ya. Yang manakah daerah berikut yang merupakan juring lingkaran? Sebutkan sebanyak banyaknya juring yang kalian temukan. Yang terakhir, apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan pusat lingkaran dengan tali busur. Kata kuncinya adalah garis tegak lurus, yaitu garis tegak lurus artinya garis yang membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat pada garis yang berpotongan dengannya ya. Kemudian kata kuncinya ada kemudian pusat lingkaran dan tali busur. Ambil contoh ini, jadi yang dinamakan apotema adalah garis tegak lurus OD itu ya. Jadi OD itu tegak lurus, garis OD tegak lurus dengan garis AC. Ya, maka garis OD itu dinamakan apotema. Apakah kalian bisa membedakan apotema dan jari-jari? Itu apotema dan jari-jari sangat berbeda. Di mana letak perbedaannya? Oke, untuk lebih memahami apotema, silahkan tentukan yang manakah garis-garis berikut yang merupakan apotema dari lingkaran. Selamat belajar, sukses, semangat belajar bersama Guru Sensei.